yaitu berkaitan dengan zuhud. Nanti ngilang pun jenenge zuhud. Zuhud itu adalah sikap hati, sikap diri kita yang berhati-hati terhadap perkara-perkara duniawi. Jangan sampai dunia ini membelenggu kita, sehingga tujuan Allah menciptakan kita itu untuk apa? Ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepada Aku. Tujuan utama Allah mencipta kita adalah agar kita tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimanifestasikan dalam wujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu yang menggoda manusia itu adalah dunia. Dunia ini banyak membelenggu manusia sehingga mereka banyak lalai akan tugas-tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wong mati niku sok awak dhewe mati, kula dengan kerja sedo meninggal dunia. Ini yang menemani kita siapa kira-kira? Ada nggak harta yang menemaninya? Nggak ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yatba'u al-mayyita thalathun, yang akan mengikuti mayit atau wong mati besok ketika dia kembali kepada Allah itu 3. Jadi yang akan mengikuti, menghantarkan orang yang mati itu ada 3. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Ketika kita mati mesti anaknya, gitu. Kemudian putune, kerabatnya itu mesti ngetutke, menghantarkannya sampai ke makbarah. Demikian yang biasa kita tradisikan seperti itu. Kita kalau ada orang meninggal, kita hantarkan sampai ke kuburan. Ditambah handai taulannya, teman-temannya, tetangganya, dan juga yaitu kawan-kawan dekatnya. Kemudian yang kedua apa? Maluhu bondoni, mobilnya, Avanzanya dibawa ngantor dengan kuburan. Cherry ini, api-api balai yo Alphard, itu bawa sampai ke kuburan. Kemudian wa amaluhu, dan amal-amalnya. Jadi akan menghantarkan orang yang mati, itu adalah amal-amalnya. Kemudian Nabi fajar ji'u isnani, yang kedua pulang balik. Apa itu? Keluarganya, baik itu anaknya, suami atau mungkin istrinya, kemudian cucu-cucunya, kerabatnya, bapaknya atau ibunya juga barangkali, kalau dia tidak punya, kalau dia masih punya bapak dan ibu, tetangga, handai taulannya, kawan-kawannya, jamaah pengajian nenek ustadz yang mati, atau ya ustadz yang ditinggal mati oleh jamaah ini. Semuanya pergi, balik, tidak tetap di dalam kuburan, balik. Bojone wae yo balik. Katane ya yuk itu tinggal mati bojone yuk melu mulih ora mulih. Orang melu nyang kuburan. Orang ngancani. Malah ke golek meneh hari ini. Terus kemudian hartanya, mobil juga ikut kembali pulang. Kendaraannya yang merupakan harta juga balik kembali kepada keluarganya. Waya betul wahidun, dan hanya tinggal satu yang akan menemaninya. Keluarganya pulang, hartanya kembali, yang menemani adalah amal-amalnya. Jadi pahala kita beramal itulah yang akan menemani kita. Namun terkadang kita lupa
Kita ini ngantek ketungkul karo donya dan kita nggak banyak beramal. Padahal yang menemani kita amal-amal kita. Karena sibuknya kita pada urusan kesenangan dunia dan perhiasannya, lupalah kita bahwa yang kita bawa kembali kepada Allah adalah bukan harta kita, bukan urusan-urusan dunia kita yang indah-indah dan menyenangkan, tapi yang kita bawa kembali adalah amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disuruh menjaga jarak, jangan sampai dunia itu membelenggu kula panjenengan sedaya. Akibatnya orang nindak ketaatan kepada Allah, namun waktunya habis untuk ngulang-ngulang masalah itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Yunus ayat 24-25 Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha atara amruna laylan aw nahara wa ja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Surah Yunus ayat 25, ayat 24 dan 25. Yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi menjadi hidup. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti akan menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanaman laksana tanaman-tanaman sudah disabit atau ditebang, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Allah menyuruh manusia ke Darussalam atau surga dan menunjuki orang-orang yang menghendakinya kepada jalan yang lurus. Ini ibu dunia ini kumpulan abadi. Atas dunia ini apabila kita jadikan tujuan kita, maka kita tidak akan beruntung, justru malah akan banyak kecewa. Jebul dunia yang kita kejar-kejar itu adalah hanya suatu yang fana. Bahkan dengan perumpamaan ayat ini, pertama dunia itu begitu indah dan kita puja-puja, kita bangga-banggakan, tapi ternyata tiba-tiba lenyap sebagaimana belum pernah ada sama sekali. Ya, tanduran-tanduran sedang ditandur, kemudian dia berbuah, kemudian menjadi lebat, lalu kemudian buahnya banyak, hasilnya menyenangkan, pasti yang punya banyak. Tapi tiba-tiba datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pohon-pohon itu mati seperti tidak pernah tumbuh sebelumnya. Akhirnya kita menjadi kecewa, sedih, susah. Nah, itu umpama dunia yang kita kejar, yang kita bangga-banggakan, ternyata tidak ada abadinya. Makanya Allah mengajak kita kepada negeri namanya Darussalam. Apa itu? Negeri namanya surga. Nah, surga inilah yang mesti kita harus kejar. Jangan sampai kita terbelenggu oleh kesenangan dunia. Surga Darussalam yang dijanjikan Allah kepada kita itu justru malah luput dari tangan kita.
kita tidak mendapatkan surga yang abadi sepanjang masa, yang nikmatnya tiada tara, tapi justru kita malah hanya kecewa tinggal di dalam neraka karena dulu di dunia kita mendewa-dewakan dunia, yang dunia ternyata tidak ada abadinya, bahkan rusak, fana. Yang semula kita damba akan mengabadikan kita, ternyata kita tidak abadi, dunia pun juga tidak abadi. Nah, jangan sampai kita ketungkul kalau dunia, akibatnya kita membuat ibadah adalah jalan Allah yang dibentangkan pada kita, itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak orang yang menyimpang, meninggalkan, bahkan tak peduli dengan syariat Allah karena kebentut dengan kesenangan dunia. Goro-goro ngumpul ke dunia, orang gelem sholat, orang kober ibadah, goro-goro ngejar dunia yang fana tadi, sampai diruangi dia tinggalkan yang halal mencari yang haram. Gara-gara demene karo kesenangan sampai dia gak pedulikan namanya aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia menyesal, menderita, sedih. Jebul aku ombian, aku orang ketipu karo dunia. Aku manut, patuh, tunduk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi orang-orang yang rugi seperti yang sekarang ini. Nanti Allah yad'u ila daris salam. Allah menciptakan dunia ini hanya sebagai fasilitas semata, wasilah agar kita dengan dunia itu memiliki bekal dan sedikit kesenangan. Mungkin yang mawai diri kita bahagia di dunia, juga bekal untuk meraih keuntungan akhirat, bukan tujuan utama. Jenengan niku ngumpul ke bondo monggo silakan, tapi jangan lupa kewajiban kepada Allah, sholat 5 waktu. Jangan sampai kita gara-gara ngumpulin dunia jadi bodoh, karena kober, tolakul. Jangan kita hanya mengejar dunia, kita jadi terhina karena kita tidak mempedulikan akhlak-akhlak yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, tujuan demi dosa ngokeh nganti rak lambeng juga tengah lambeng ngomong untuk din neng orang di akhlak ranti toto. Jangan sampai kita menjadi kecewa karena apa? Karena yang kita cari ternyata semuanya fata morgana. Padahal Allah telah mengajak kita dengan ketaatan supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, jangan sampai kita menjadi kecewa karena kita dicipta oleh Allah untuk beribadah agar kita masuk ke dalam surganya Allah, kemudian disibukkan oleh keinginan kesenangan dunia, bahkan sampai kita sembrono, akhirnya kita menjadi orang-orang yang pulang kepada Allah dalam keadaan kecewa. Inilah yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mengajak kita ke dalam jannah, bukan kita justru malah kehilangan surga karena kita merasakan surganya di dunia saja, hanya di akhirat kita mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau telah bersabda, dikatakan kepadaku, tidurlah kedua matamu, tetapi sadarlah hati dan mendengarlah dengan telingamu. Maka mataku tertidur dan hatiku sadar, serta kedua telingaku mendengar. Kemudian dikatakan kepadaku, seperti seorang tuan yang membangun sebuah gedung, lalu membuat perjamuan atau pesta dan mengutus orang untuk menyampaikan undangan. Maka barang siapa memenuhi undangannya masuk ke dalam gedung itu dan memakan jamuannya, dan si tuan merasa puas ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangannya
tidak masuk ke dalam gedung itu dan tidak makan jamuannya. Serta si tuan tidak rela kepadanya. Allah adalah si tuan itu, sedang gedung-gedung itu adalah agama Islam dan jamuannya adalah surga. Sedangkan penyampainya adalah utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Itu perumpamaan. Ojo ngantek dengan boten teko diundang nang gedung mau karena apa? Ketungkul dengan kesibukan di luar gedung, di luar agama. Maka ingat, kula dengan ibaratnya wong sing nampi undangan untuk mendatangi suatu gedung. Gedungnya namanya Islam. Siapa yang memenuhi undangan maka akan dijamu dengan jamuan-jamuan yang menyenangkan. Nah, surga. Dan yang punya gedung juga puas atas kedatangan panjenengan. Karena panjenengan termasuk orang yang sendiko dan ngestokne undangan, menghormati yang mengundang. Sebaliknya ketika jenengan diundang oleh pemilik gedung supaya datang jenengan malah boten bugi, malah obyek neng jaba gedung, sibuk dengan perkara-perkara yang gak jelas, kesenangan-kesenangan yang menipu kita, akhirnya kita gak datang, tidak mendapatkan jamuan dari yang punya gedung, dan yang punya gedung pun marah karena tidak menghormati kita, tidak menghormati dia. Inilah perumpamaan, maka jangan sampai kita benar kehilangan arah, bahwa hidup ini dicipta oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo melu neng jaba gedung mau, akibatnya kita merugi dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibu perumpamaan.